Beragama, jangan merubah diri jadi Tuhan. Jadi manusia nggak usah terlalu sok hebat terus menurut kepala dia, pikiran dia yang semua terbatas dan masih belum suci, kok aneh bisa nunjuk orang kafir. Jangan. Menilai keimanan seorang itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kenapa? Tuhan pemilik kebenaran mutlak. Tuhan yang tahu siapa dalam hati manusia, niat atau tidaknya. Terkadang kita lihat seseorang itu alim, agamais, tapi kita nggak tahu dalam hatinya. Bisa jadi itu cuma topeng. Banyaklah kita lihatlah para agamawan di semua agama lah menggunakan topeng agama yang dipuji-puji oleh umatnya. Nggak tahu, mungkin bisa jadi apa? Di mata Tuhan apa? Ini pengkhianat. Dia gunakan tuh agama untuk kepentingan dia pribadinya. Ada yang untuk cari dunia, ada yang untuk cari corong politik. Kenapa? Untuk ngelabui orang paling enak apa? Dibungkus agama. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kenapa? Karena prinsip beragama itu diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi pusat kebaikan itu bisa diraih dalam hubungan sesama dengan manusia. Pada saat itu Anda telah menunjukkan keberimanan kepada Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan itu bisa diraih, tadi saya bilang, di saat Anda hubungan dengan manusia, konteksnya dengan agama itu tadi. Agama ini hanya sementara untuk di dunia saja. Dan semua isinya kandungan agama, mau kitab apapun itu berhubungan dengan dunia dan untuk dunia semata. Setelah mati tidak ada lagi agama. Jadi orientasi orang beragama itu harusnya dia bisa menunjukkan di dunianya baik. Dengan di dunia baik, dia akan meraih nanti apresiasi lah. Setelah mati itu dari Tuhan. Ada yang mengatakan itu pahala atau apa. Ada juga ada nanti diiming-iming nanti ada surga. Jadi jangan pernah memahami kafir itu kaitannya dengan ketuhanan. Itu salah. Menurut pandangan saya ada kesalahan. Mau dari agama apapun yang memahami tentang kafir. Kafir ditujukan kepada agamanya. Terkadang juga dalam satu agama juga melabeli kafir selain mazhabnya. Itu ada di semua agama. Nah, hal-hal yang begini yang salah memahami. Label ini melahirkan gerakan radikal, ekstremis, secara tidak langsung merasa kebenaran Tuhan sudah ada pada dirinya. Menurut pandangan saya ada kesalahan lah, mau dari agama apapun yang memahami tentang kafir. Kafir ditujukan kepada selain agamanya. Terkadang juga dalam satu agama juga melabeli kafir selain mazhabnya. Itu ada di semua agama. Nah, hal-hal yang begini yang salah memahami kafir ini melahirkan gerakan radikal, ekstremis, secara tidak langsung merasa kebenaran Tuhan sudah ada pada dirinya. Yang kita tahu bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Manusia tidak bisa mengklaim pendapatnya mutlak untuk semua manusia. Kafir dalam hadis Nabi ataupun kitab suci, baik Injil maupun Al-Quran, itu ada kesamaan. Hadis Nabi mengatakan hubungan ketuhanan itu dikaitkan dengan kemanusiaan. Jadi manusia kalau tidak manusiawi kepada sesamanya, berarti dia tidak bisa dikatakan beriman kepada Tuhan. Yang kita tahu bahwasannya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Manusia tidak bisa mengklaim pendapatnya, mutlak untuk semua manusia. Kalau lihat dari hadis Nabi, puncak keimanan itu kemanusiaan. Nabi berkata, tidak beriman seseorang, tidak beriman loh, berarti tidak kenal Tuhan. Di saat Anda tidak bisa menyintai orang lain seperti menyintai dirinya sendiri. Jadi konteks beriman kepada Allah itu cuma satu, saling mengasihi sesamanya. Itu pun juga dalam Alkitab atau Injil juga disebutkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yohanes 7 dan 8. Ini inti dari ajaran agama.
Lah, yang lucu saling mengkafirkan, membenci. Akhirnya kasih itu hilang. Gak ada. Masalah keimanan seseorang itu wilayahnya Tuhan. Tidak berhak seseorang mengkafirkan orang. Istilah kafir itu dalam konsep, bukan untuk melebeli seseorang. Lu kafir, bukan. Ini konsep. Jadi manusia nggak usah terlalu sok hebat terus menurut kepala dia, pikiran dia yang sumpah terbatas dan masih belum suci, kok aneh bisa nunjuk orang kafir. Jangan. Kafir dalam hadis Nabi ataupun kitab suci, baik Injil maupun Al-Quran, itu ada kesamaan. Menilai keimanan seorang itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kenapa? Tuhan pemilik kebenaran mutlak. Tuhan yang tahu siapa dalam hati manusia, niat atau tidaknya. Terkadang kita lihat seseorang itu alim, agamais, tapi kita nggak tahu dalam hatinya. Bisa jadi itu cuma topeng. Banyaklah kita lihatlah para agamawan di semua agama lah menggunakan topeng agama yang dipuji-puji oleh umatnya. Nggak tahu, mungkin bisa jadi apa? Di mata Tuhan apa? Ini pengkhianat. Dia gunakan tuh agama untuk kepentingan dia pribadinya. Ada yang untuk cari dunia, ada yang untuk cari corong politik. Kenapa? Untuk ngelabui orang paling enak apa? Dibungkus agama. Jadi tidak ada kafir itu. Kalau menurut saya tidak ada. Kalau kita mau ngambil sampel iblis itu, dia berikrar di hadapan Tuhan. Dia tahu kebenaran mutlak, tapi dia mengatakan apa? Saya ingkar, saya kafir. Lah, sementara kita ini semua yang hidup di alam ini saat ini, kita tidak bisa mewakili kebenaran mutlak. Pandangan kita tuh masih relatif. Tidak bisa memutlakkan diri saya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada. Mau siapa agama apapun, mau sehebat apapun orang sudah mengenal Nabi, mengenal Al-Quran, tapi apakah benar? Apakah di benak Anda nih sudah pasti meyakini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Belum tentu. Jadi nggak usahlah sibuk-sibuk saling mengkafirkan. Lah, menurut saya nih bahasa kafir nih lebih bagus tidak digunakan dalam berhubungan dengan manusia, apalagi menunjuk orang. Jadikan konsep kafir itu untuk diri Anda sendiri. Selama Anda belum pernah lihat atau mengetahui keyakinan Anda diterima sama orang, sebaiknya jangan usil dengan keyakinan orang lain. Hadis Nabi mengatakan hubungan ketuhanan itu dikaitkan dengan kemanusiaan. Kalau kafir kaitannya dengan ketuhanan, berarti tujuan beragama itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lucu kan? Tuhan menciptakan suatu ajaran buat dirinya sendiri. Tuhan nggak butuh. Tuhan nggak butuh sesembahan Anda. Tuhan nggak butuh amal baik Anda. Tuhan nggak butuh pujian Anda, dorongan Anda. Tetap dia akan lebih hebat. Tanpa amal manusia, tanpa dukungan, tanpa macam pujian, Tuhan tetap Tuhan yang hebat. Ajaran ini semua yang datang dari Tuhan itu apa? Larangan dan anjuran itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Tuhan. Di saat Anda taat terhadap anjurannya, Anda akan meraih kebahagiaan di dunia. Di saat Anda menghindari larangan dari Tuhan, Anda akan baik hidup di dunia dan menikmatinya. Tuhan hanya kepingin Anda itu apa? Di dunia tuh happy, seneng. Tuhan nggak hendak menurun agama ini untuk membuat manusia itu susah, untuk menakut-nakutin manusia ke neraka, itu tidak. Seperti seorang orang tua lah terhadap anaknya, kepingin anak itu baik semuanya apa? Nanti kalau sudah baik apa? Yang bahagia ya anak itu sendiri. Orang tua nggak berharap. Jadi bisa disimpulkan di sini, kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Banyak orang beragama meributkan Tuhan, tapi perilakunya apa? Kebinatangan. Pemahaman kafir yang salah itu menganggap non-muslim kafir. Nanti juga agama lain menganggap apa? Agama yang selainnya kafir. Lah, ini yang salah ini akibatnya apa? Saling membenci. Agama melahirkan kebencian, agama melahirkan kerusakan, dan bahkan membunuh. Ini kan aneh. Ajaran itu mengajarkan supaya orang baik. Nah, jadi manusia kalau tidak manusiawi kepada sesamanya, berarti dia tidak bisa dikatakan beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena prinsip beragama itu diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi pusat kebaikan itu bisa diraih dalam hubungan sesama dengan manusia. Pada saat itu Anda telah menunjukkan keberimanan kepada Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan bisa diraih. Indonesia tanah air beta pusaka
di nan jaya.